Pertumbuhan gereja secara kuantitas dan kualitas harus menjadi model atau gaya dari gereja-gereja di akhir zaman ini. Jadi jangan berkata tidak bisa, jangan berkata tidak mungkin. Sebab apa? Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, Allah memang menghendaki gereja di akhir zaman ini bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Nah, ini penting sekali. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan berkata tidak bisa, jangan berkata tidak mungkin. Ya, sebab apa? Sebab Alkitab itu berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan. Dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi yang artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya akan perkataan Tuhan Yesus yang berkata, ya, kalau kita itu sungguh percaya, kita dimampukan oleh Tuhan. Ya, jadi yang penting apa? Hari-hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita harus meneladani pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita teliti di dalam Alkitab, pelayanan Tuhan Yesus itu perlu kita teladani. Pelayanan Tuhan Yesus itu tidak pandang bulu. Ditulis di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 dikatakan Yesus itu bergerak dari kota masuk ke desa untuk apa? Untuk mengajar. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selain memberitakan Injil? Dia melenyapkan segala penyakit serta kelemahannya. Wow, luar biasa sekali, saudara. Jadi itu sebabnya saudara dan saya pun hari-hari ini juga harus bergerak seperti apa yang Yesus lakukan. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus berani mempraktekkan kuasa Tuhan yang ada di dalam pribadi kita. Sebab Alkitab berkata, pelayanan Tuhan Yesus itu melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Nah, kita harus berani bergerak untuk apa? Mendoakan orang sakit, orang yang terikat di belenggu kuasa si jahat. Kita harus datang, kita harus berani untuk mendoakan. Nah, itu penting sekali. Dan bahkan Alkitab katakan di dalam Matius 9 tadi ayat 35 sampai 38 dikatakan, melihat orang banyak, hati Yesus tergerak dengan penuh belas kasihan. Nah, demikian pula saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Hari-hari ini banyak oleh karena orang itu digoncang, banyak orang itu susah. Nah, kita harus bergerak untuk apa? Peduli. Hati kita harus dipenuhi dengan belas kasihan. Seperti Alkitab katakan, Tuhan mengatakan, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Yang artinya apa? Kalau kita mengerti ayat ini, kita harus menyampaikan kepada orang yang hari-hari ini mereka terguncang, ya mereka susah, mereka sedih oleh karena fakta-fakta hidup. Kita harus memberitakan Injil ini kepada mereka supaya mereka mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab apa? Yesus katakan, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Jadi yang artinya apa? Kita itu tinggal menyampaikan apa yang kita dengar dari kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Mereka mendapat pertolongan. Itu. Bahkan Yesus berkata, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yesus loh ngomong gitu. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi yang artinya apa? Yang paling penting hari-hari ini saya mau katakan, di dalam kehidupan kekristenan kita harus menyenangkan Tuhan. Yaitu apa? Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sebab apa? Detak jantung Tuhan itu ya jiwa-jiwa. Yang artinya kalau setiap gereja, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bergerak untuk selamatkan jiwa, saya percaya gereja hidup. Saudara dan saya akan hidup. Pelayanan kita hidup.
Apalagi keluarga kita hidup, pekerjaan kita hidup. Sebab apa? Kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa saudara? Jiwa-jiwa. Nah itu sebabnya Alkitab Paulus juga katakan begini di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan apakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kehendak Allah yang baik yaitu apa saudara? Bapak, Ibu, saudara, dan saya diselamatkan. Kehendak Allah yang berkenan yaitu apa? Kita yang telah diselamatkan, kita harus bergerak menyelamatkan orang lain. Kehendak Allah yang sempurna yaitu apa? Bapak, Ibu, saudara, dan saya harus melanjutkan tongkat estafet yang mana Tuhan telah memberikan kerajaannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Kita tidak ada alasan. Kita harus memberitakan Injil kepada semua makhluk, kepada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.